Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk para pecinta otomotif semuanya. Baik, kali ini ada Vario 110 karbu terakhir ya. Kemarin macet dan sama si empunya sudah diganti aki baru, namun macet lagi. Nah, sebenarnya untuk penggantian aki itu adalah wajib untuk mengetes seberapa pengisian yang masuk ke aki tersebut. Namun untuk motor ini ternyata kemarin asal diganti aki dan ternyata kita cek untuk jalur pengisiannya. Ini kita langsung dari spool kita tes dengan kita hidupkan mesinnya, ternyata cuman kecil ya untuk api yang dari spool lampu ataupun spool pengisian, sangat kecil sekali. Kenapa ini bisa hidup? Karena kita menghidupkan motor ini dengan aki yang lain, sekedar untuk mengetes pengisian dari motor tersebut. Nah, ternyata kedapatan ini spool dari motor Vario ini sangat lemah sekali, kemungkinan terbakar ataupun sudah konslet ya. Nanti kita buka, kita bongkar apakah benar untuk spool dari Vario 110 karbu ini mengalami kerusakan. Nanti kita bongkar ya. Oke, langkah pertama kita mulai dari cover radiator, kita lepas. Ada 3 baut dengan kunci T8. Setelah itu 4 baut yang di radiator utama, ya di radiatornya ada 4 baut. Namun kita tap dulu ya, kita buang dulu air radiator yang masih ada di si radiator ini, kita buang. Setelah itu baut 4 yang ada di radiator ini kita lepas dengan kunci T10. Nah, setelah baut 4-4-nya ini terlepas, maka kita akan melepas selang radiator. Namun saya sarankan untuk lebih hati-hati ya, karena untuk selang atau yang di radiator ini, untuk pipa radiatornya terbuat dari plastik, ini rawan sekali patah kalau tidak hati-hati. Lantas kita lepas untuk kipasnya, ada 2 baut dengan kunci T10. Iya, lantas untuk ini cover radiator bagian dalam dengan baut 4 ini dengan kunci T10 kita lepas juga, karena ini menutupi kabel nanti ya, menutupi kabel yang akan kita lepas dari spool utama ini. Kemudian kita lepas untuk magnetnya dengan kunci shock 17. Namun untuk magnetnya kita tahan dengan penahan sederhana seperti ini, seperti cakar ayam seperti ini ya. Alat sederhana yang bisa kita pakai seperti ini, buatan sendiri tidak masalah, yang penting bisa difungsikan dengan baik. Nah, kita tahan seperti itu, lantas kita gunakan kunci kunci shock 17. Kalau biar bertenaga, kita sambungi dengan bekas lingkisan shock seperti itu biar kuat. Nah, ini kita lakukan tanpa impact ya, kita tidak pakai impact, namun bisa kita aplikasikan cara sederhana seperti ini untuk pelepasan magnetnya ya. Kemudian kita tracker pelepasan magnet ini dengan tracker magnet selayaknya motor-motor bebek lainnya. Kita lepas.
Nah, sudah mulai terlihat ya untuk bagian spool yang terjadi kegosongan. Nah, ini ada kocak seperti ini. Sepertinya beberapa gulungan dari spool ini yang mengalami kocak ataupun gosong ya. Segera kita lepas menggunakan kunci L ya, ada 3 baut. Nah, sudah terlepas, kita perhatikan ini ada 1 kocak, 2 kocak juga gosong dan kocak. Lagi yang lain kita cek. 3 1 2 3 4. Oh ya, ini ada 4 yang gosong ya. Itu yang lain kan masih kuning-kuning seperti itu ya. Namun nanti kita akan spool ulang. Dan untuk aki yang tadi kehabisan strom ya, kita cas dulu beberapa menit, nanti 30 menit saja insya Allah sudah penuh. Nah, ini dia penampakannya untuk spool yang telah kita gulungkan kembali di teman tukang spool atau tukang dinamo. Sudah kondisi fit seperti ini. Nanti kita akan segera pasang di motor ini dan akan kita cek bagaimana nanti hasilnya untuk spool pengisian dari Vario 110 ini ya. Kita pasang 3 baut L yang ada di spool utama ini. 3 baut L kita pasang kembali, kita pastikan kencang ya 1 2 3. Lantas untuk pulsernya dan penahan atau pengaman kabelnya juga kita pasang pakai kunci T8. Oke, setelah itu ada pengaman kabel yang di spool ini yang kita gunakan kunci T10 ya. Nanti untuk kabelnya nanti kita pasang belakangan, nggak apa-apa, untuk ke soket yang di kabel bodi motor ini. Nah, lantas untuk magnet kita pasang kembali dengan alat yang sama, kita tahan, kita kencangkan. Untuk cover radiator bagian belakangnya jangan lupa, kelebihannya untuk Vario 110 ini masih menggunakan bahan aluminium ya, jadi lebih awet, bisa seumur-umur, ini tidak akan rusak. Kalau untuk motor sekarang, generasi sekarang, untuk Vario 125 ke atasnya atau yang lebih muda itu sudah menggunakan bahan plastik keras, jadi untuk beberapa tahun pemakaian akan rontok, kemakan panas atau kena pengaruh panas ya, untuk pecah atau perlu diganti. Oke, lantas kita pasang untuk radiatornya, kita berikan ya sealer ala kadarnya agar air tidak merembes keluar. Pasang kembali, jangan lupa dengan hati-hati karena ujung dari pipa radiator ini mudah patah karena terbuat dari plastik ya. Untuk baut radiatornya ada 4, dengan kunci T kita pasang dengan penuh hati-hati ya, agar presisi benar-benar mapan di tempatnya. Oke, lantas untuk soket kabelnya kita pasang ya, posisinya di ini, di sebelah dalam bodi ini kita pasang. Lantas kita isi untuk air radiatornya pakai coolant ya, pakai air coolant kita isi sampai penuh, kemudian nanti kita hidupkan mesinnya beberapa saat untuk
membuang angin yang masih terperangkap di jalur pipa-pipa radiator motor ini. Baik, kita hidupkan, lantas kita tes untuk pengisiannya. Dengan cara yang sama, menggunakan taspen lampu seperti ini, sangat terang ya. Ini langsung dari spool kabel warna kuning dan warna putih sudah memiliki arus yang besar. Nah, kita tes untuk pengisian yang ada di aki ini untuk arus standby-nya, akinya 12, sekian. Nah, kita hidupkan mesinnya ya, berangsur-angsur naik 13,0, 13,1, kita gas 13,2, 13,3, naik terus, kita gas naik 13,6, 13,7, 13,8,9. Nah, jadi untuk pengisiannya bisa dibilang sudah pulih ya, sudah normal. Lantas kita coba kita kembalikan menggunakan aki dari motor ini yang sudah kita cas ya. Oke, untuk pengisian berapa? Untuk standby-nya 12,5, kita hidupkan mesinnya. Nah, bagus ya, bisa 14,0, 14,1. Artinya pengisian motor Vario ini telah kembali normal, kembali maksimal. Nah, sekarang kita coba dengan berbarengan dengan penggunaan lampu di stasioner saja. Untuk akinya masih di angka 13,3. Itu saja lampu motor ini dalam keadaan hidup masih 13,2, 13,3, artinya sangatlah normal. Baiklah, untuk kali ini demikian video ringkas yang kita buat untuk kasus penggantian spool dari motor Vario 110 karbu ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.